说起来，我与天蓝还挺有，我这就让人拆了送。颜色差点，并非我天蓝术法。敬诸位一杯，请众位天蓝前辈莅临我仙武社。龙行生武。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Dewa Suyang akan menutup malam kalian di Selasa ini. Yes, asli sih Dewa Suyang sebenarnya ceritanya tuh seru guys. Musuhnya tuh banyak banget, coba kalian bayangkan. Selalu gonta-ganti ya kan, gak pernah sama. Habis lawan ini, lawannya itu. Habis lawan itu, lawannya sono. Intinya musuhnya tuh banyak deh, gonta-ganti mulu. Tidak terhitung pakai jari. Cuma untuk sekarang dia lagi sibuk mengungkap musuh yang menghancurkan Tianlan kunonya nih guys. Dan di sini mungkin akan terungkap sedikit soal Tianlan kuno yang diketahui oleh orang suci yang bernama Xiao Ji. So di part ini bakal banyak mengobrol bersama si Xiao Ji dan Suyang akan ditipu. Soalnya si Xiao Ji itu mengaku punya hubungan dengan Tianlan kuno. Apalagi teknik yang dia pelajarin dari gurunya katanya mengandung energi dari Tianlan kuno itu sendiri. Nah, sekarang mereka bakal pergi ke tanah suci Xianwu. Di sanalah sekte tempat Xiao Ji tinggal. Dan kebetulan Suyang pengen pergi ke sana guys. Jadi Xiao Ji lah yang akan disuruh membawa jalan. Kira-kira ada apa ya? Pasti pada kepo kan? Sama nih. So, maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. 不知我可有幸。 Singkat cerita, Suyang dan para muridnya pun akhirnya sampai ke tanah Xianwu, di mana disinilah sekte Xiao Ji berada. Tempatnya itu sangat indah dan bagus. Dan katanya tempat ini disebut juga sebagai tanah terbaik di seluruh alam ke-8. Yang berarti ya tempat inilah yang paling indah di alam ini guys. Ya yang melihat gerbangnya yang bagus mau diambil untuk sekte Tianlan. Tapi bagi Suyang warnanya jelek dan dia tidak suka. Mendengar sedikit hinaan itu, Xiao Ji sebenarnya agak kurang senang guys. Menurut mimin pribadi nih, Xiao Ji ini agak mencurigakan sih. Ibaratkan ada udang di balik batu. Kelihatannya sangat baik tetapi ada maksud di belakangnya. Tiba-tiba dia mengaku pernah bertemu dengan seorang senior yang mengajarkan dia teknik sekte Tianlan. Tapi Suyang tahu, apa yang dia pelajari Xiao Ji bukanlah teknik Tianlan yang asli. Bagaimana mungkin? 说起来，我与天蓝还挺有，我这就让人拆了送。颜色差点。 Saking gak percayanya, Xiao Ji mengeluarkan gulungan kertas yang berisikan teknik tersebut alias teknik yang diberikan oleh sang senior misterius. Setelah Suyang baca, memang teknik ini mirip dengan teknik dari Tianlan kuno. Tapi ada tapinya nih guys. Teknik ini sudah dimodifikasi dan dirubah. Dan catatannya terasa seperti ditambah-tambahkan. Berarti apa yang dipelajarin oleh Xiao Ji memang bukanlah teknik asli. Merupakan teknik yang sudah diubah-ubah. Sayangnya senior yang memberikannya teknik ini sedang terluka parah dan menghilang begitu saja. Ya, sayang banget. Xiao Ji mengaku sangat mengagumi teknik-teknik dari Tianlan kuno. Jadi dia pengen mempelajarinya dari Suyang. Dia bahkan berjanji akan membantu Suyang dalam mencari jejak para senior dari Tianlan kuno yang masih hidup. Tapi Suyang tampaknya tidak tertarik. Dia bahkan tidak menjawab akan apa yang Xiao Ji minta. Suyang hanya mengatakan, tuntun jalannya. Dia mengatakan itu setelah melihat ada aura Tianlan dari sektenya Xiao Ji guys. Yang dimana itu membuat Suyang cukup penasaran dan pengen mengeceknya secara langsung. 走吧。 我可以帮您寻找其。 Singkat cerita, malamnya Xiao Ji menjamu mereka semua dengan penuh makanan. Sebagai tamu terhormat, dia mengajak semua orang bersulang dan menikmati makanan di sana. Tapi entah kenapa Pu Fan dan Cao Feng cuma diam doang guys dan tidak pengen makan. Hayo, kira-kira kenapa guys? Yes, itu gara-gara Suyang yang belum datang, jadi mereka belum mau makan. 敬诸位一杯，请。
众位天蓝前辈，莅临我仙武圣。 Tapi tiba-tiba keanehan pun terjadi. Muncullah kekuatan gelap. Xiaoqi menyadarinya pun langsung menyerang yang ternyata itu adalah sosok pembantai bertopeng yang menyelinap ke tempat mereka. Dengan percaya dirinya Xiaoqi melawan sosok musuh ini. Kekuatan tarian naga ular pun dikeluarkan guys. Sosok ular begitu banyak terus menyerang musuh ini dan menjebak dia. Mengira kalau ini semua sudah selesai, ternyata masih belum. Sang musuh menghancurkan ular-ular itu dan bertarung tanpa henti melawan Xiaoqi. Cuman anehnya di sini, si Pufan dan Cao Feng kayak males-malesan gitu loh. Seperti tidak tertarik akan pertarungan ini. Apa jangan-jangan mereka tahu ini cuma tipuan ya? Sementara Su Yang di dalam kamar, dia merasakan banyak sekali rahasia tersembunyi di tempat ini. Tapi Su Yang tidak mau bergerak dulu. Dia pengen menemani Xiaoqi bermain-main karena dia pengen lihat seseru apakah pertunjukan yang akan ditampilkan oleh Xiaoqi nanti. Berarti benar kata Mimin guys, kalau Xiaoqi ini penipu. Kita beralih lagi ke tempatnya Xiaoqi yang sibuk bertarung melawan sang musuh. Adu kekuatan terjadi dan Xiaoqi kalah telak sampai terluka. Karena udah terluka, maka Pufan lah yang akan maju selanjutnya. Ya, kalau Pufan yang maju mah selesai sudah. Cao Feng sengaja bertanya, apakah kau baik-baik saja Xiaoqi? Hehe. Yang ternyata guys, Xiaoqi sengaja terluka supaya dia bisa melihat teknik asli dari Sekte Tianlan yang akan Pufan gunakan. Tuh kan, emang bukan orang baik-baik ini. Ketika sang musuh menerjang, Pufan menipu dia dan Yaya dengan menyemburkan api dari belakang. Membuat si musuh terbakar jadi abu guys. Kalau kayak gini berarti nggak bisa dong dia melihat teknik dari Sekte Tianlan yang asli. Dalam hatinya Xiaoqi dia agak kesal. Tapi dia masih berusaha sok baik. Terus memuji kalau Sekte Tianlan memang luar biasa. Bahkan hewan peliharaan seperti Yaya sudah sangat kuat. Dia nggak tahu guys kalau Yaya ini salah satu Raja Iblis sebenarnya. Namun tiba-tiba muncul lagi masalah. Salah satu murid datang melaporkan ada banyak sekali mayat murid di alun-alun lapangan pusat. Xiaoqi pura-pura kaget. Padahal ini merupakan bagian rencana dia. Pufan pun menawarkan diri untuk membantu. Sekalian aja meregangkan otot yang sudah lama tidak bertarung ini katanya. Xiaoqi merasa mungkin leluhur Su Yang mesti ikut. Nggak usah lah. Cukup kasih tahu kepada San Yang kalau kami pergi duluan ke lapangan pusat dan semuanya bakal aman. Sehingga mereka semua pun segera pergi dari sana. Nah disinilah Xiaoqi tersenyum lebar. Tapi tiba-tiba muncul lagi sosok pembantai yang lain. Dan kita bisa lihat guys. Sebenarnya Xiaoqi dan sosok musuh ini saling mengenal satu sama lain. Jadi mereka di sini berakting seakan-akan saling bertarung beneran nih. Sementara di tengah jalan, Cao Feng dan Yaya tahu tipuan mereka banyak sekali. Jadi mereka pengen melihat kira-kira pertunjukan macam apa lagi yang bakal dimainkan oleh para keroco ini. Yang paling ditunggu adalah ekspresi para musuh ketika Su Yang mengungkapkan fakta kebohongan mereka nanti. Seru sih itu guys. Kita beralih lagi ke tempat Xiaoqi yang terus bertarung melawan sang pembantai. Dia di sini tuh kayak sok-sokan berteriak dengan mengeluarkan teknik-teknik terkuatnya dan berakhir kalah. Sampai pada akhirnya dia berteriak, meminta tolong kepada Su Yang. Leluhur, tolong aku, tolong. Tapi Su Yang sama sekali tidak menjawab, tidak mau keluar. Sampai pada akhirnya Xiaoqi menggunakan teknik pendeteksinya untuk mengecek. Ternyata sudah tidak ada orang di sana. Dan benar aja di dalam kamar sudah tidak ada Su Yang ataupun San Yang.
Kena tipu dah. Ternyata si Su Yang guys, dia menghampiri penjara Tanah Suci Xian Wu. Di gerbangnya saja, sudah terasa aura teknik milik Sekte Tianlan. Tapi baru berjalan mendekati area di sana, tiba-tiba formasi besar pun aktif menjebak Su Yang dan San Yang di sana. Lalu muncullah petir-petir yang begitu dahsyat dari atas langit. Formasi sekecil ini sekali gerakin jarinya Su Yang itu langsung pecah. Ketika Su Yang mengatakan pecah, maka pecah juga formasi itu guys. Hehe. Wow. Kira-kira siapakah orang yang dipenjara di sana ya? Kenapa mengandung aura Tianlan kuno guys? Pasti kalian pada kepo kan? Sama nih Mimin juga. So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 208 Lian Qi Shiwanyan yang bakal rilis lagi nanti di hari Sabtu ya guys. Hehe. Oke, langsung saja jadi. Su Yang itu sampai ke sebuah dunia kecil atau mungkin lautan kesadaran spiritual milik seorang kakek tua. Nah, sementara si Cao Feng dan Pu Fang sibuk mengungkapkan fakta kejahatan Xiao Ji, terjadilah pertarungan di sana. Yang serunya adalah di tempat Su Yang guys. Sosok kakek tua itu meremehkan Su Yang dan mengatai dia sangat lancang karena berani sekali masuk ke lautan dunianya. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Pertanyaan Mimi itu cuma satu guys. Apakah sosok kakek tua itu ada hubungannya dengan Tianlan kuno atau enggak ada? Cuma mungkin dia memiliki kekuatan dari Tianlan kuno atau mungkin memiliki tekniknya kan? Soalnya beberapa kali si Su Yang melihat kayak ada sedikit aura-aura Tianlan kuno di sana guys. Kok bisa ya? So, maka dari itu kita tunggu di part 208 Lian Qi Shiwanyan 100,000 Years of Refining Qi. Nunggu di hari Sabtu ya guys ya. Satu hal yang pasti ya cuma di sini Kobi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.